Tar dulu. Ya. Pagi hari ini kita berada di jalan menuju Pulau Serangan. Pagi hari ini kita lihat begitu banyaknya mobil-mobil pengangkut sampah yang antre masuk ke pembuangan atau TPA Sung. Jadi ini kondisi yang kurang menguntungkan kalau dilihat dari sisi pembuangan sampah ini. Ya. Ada. Pak, ini apa Bapak ikut juga ngangkut sampah ini ya? Ya, saya sebagai sopir ya. Sopir aja ya. Dari ada ininya perusahaannya. Dari sampah sesetan. Sampah sesetan ya. Ya. Jadi menurut Anda ini antrean seperti ini bagaimana pandangannya? Sangat mengganggu, Pak. Biasanya bisa satu hari 2 kali ngambil, sekarang 1 kali aja pulangnya jam 11 malam saya, Pak. Waduh. Nunggu antrinya kayak gini. Jadi banyak yang komplain, kayak pelanggan-pelanggan tuh banyak yang komplain kan kenapa samanya nggak diambil, padahal kita di sini antrinya kayak gini kan banyak yang nggak tahu kadang-kadang. Kalau villa masih ada yang restoran itu kan tiap hari punya nggak bisa dikasih ini. Soalnya kan tamu kalau mau makan takut sama bau. Ya. Bau. Kalau ada lalu lalang turis ini nggak sangat mengganggu ya? Yang sangat mengganggu, Pak. Ya. Kalau sama turis kan punya warga. Caranya apa? Ya? Bilangnya apa? Kok seperti bisa seperti antri? Pembuangannya, Pak. Pembuangannya udah terbatas. Kredit ya? Ya. Udah menggunung dan juga alatnya sering rusak. Berapa jam? Itu alatnya yang punya Denpasar, Pak. Alat Denpasar udah tua juga kan. Maksudnya alat untuk ngambil di gininya ini? Nah, alat untuk yang garu ini, Pak. Yang garu ini, berarti yang turunin itu? ya. Oh, berarti kemarin itu berapa alat Pak lihat saat membuang ke dalam itu? Ini kan sip-sipan, Pak. Sip-sipan? Dari jam 5 pagi sampai jam 12 siang itu punya badul kerja. Itu alat baru. Baru. Ini sekarang ini udah mau jam 1. Alat baru turun dan pasar punya kerja. Nah, dan pasar punya ini alatnya udah tua, rusak sebentar, diamin 2 jam, diperbaiki lagi baru kerja gitu. Oke. Ini apa namanya? Berapa jam Anda ini antre di sini? Jadi kalau hitungan jam nggak nentu, Pak. Ini kadang pagi ketemu pagi saya. Waduh. Gitu, Pak. Itu satu kali aja? Ya, sekali dalam sehari. 24 jam kadang sekali. Sebelum itu berapa kali? Sebelum bolak-balik 2 kali sampai 3 kali, Pak. Bisa 2 Jadi, kali 3 kali. Makanya kecuali komplain pelanggan sama konsumen itu kok kemarin lancar, Pak, kan gitu kan. Ya sekarang akhir ini kok ya itu solusi kami keluhan kami ini, Pak. Antriannya panjang. Ya. Alatnya sering rusak. Ya semoga Denpasar juga bisa mengatasi dari alat yang baru. Itu bisa atasi keadaan seperti ini. Baik. Terima kasih. Ya, Pak. BFT News melapor. Inilah situasi pembuangan sampah di Denpasar di TPA Sung. Saat sekarang ini dari pagi hingga detik ini siang hari ini pukul 12 kurang 10 menit kendaraan yang membuang sampah ke TPA masih antri. Hal ini tentunya membuat terbuka daripada kondisi pariwisata di Bali Tepuk karena bau yang sangat menyengat. Tentunya hal ini harus ditindaklanjuti oleh pihak terkait yang menangani bidang dalam pembuangan di TPA Sung ini. Saat pemirsa bisa tentukan seperti kereta api antre, sedangkan sampah masih banyak dan baunya sangat menyengat. Tentunya hal ini sangat mengganggu kondisi dan citra pariwisata di Bali khususnya. Baik pemirsa, silakan. Mulai jam 6, Pak. Jam 6 pagi. Iya. Nah, berapa hari pemandangan seperti ini terjadi sebelumnya? Aduh, udah hampir 1 bulan dah, Pak. Betul. Pak, nama apa siapa? Saiful Oh, ini ngambil sampahnya di mana? di daerah Kuta. Kuta. Oh, berarti jam 6 sudah sampai sini begitu? Ya. Berarti tiap hari kondisinya seperti ini? Ya kan antrian panjang yang kemarin nggak
nggak kehabis gitu, ketutup TPA ini loh. Kan buka tutup sekarang. Oh, buka tutup. Ya. Berarti dari jam 6 pagi sampai jam 12 kurang ini belum juga dapat giliran masuknya. Ini belum tentu bongkar ntar. Oh gitu? Iya. Oh, nanti bisa nginep di truk gitu? Iya. Teman-teman. Nah, ada nggak pengalaman sampai ngangkut sampahnya sampai tengah malam di sini? Maksudnya nginep? Ya. Iya, rekan-rekan sopir semua. Banyak kan nginep. Kalau nggak gitu nggak keawalan, Pak. Kalau Pak Saiful pernah nggak mengalami itu? Udah, pernah. Berapa kali? Oh, sering. Nah, harapannya kepada pemerintah yang membidangi masalah di sini, harapannya apa gimana? Harapan saya sama pemerintah, ayolah tindak lanjuti masalah sampah ini, Pak ya. Kita rekan-rekan sopir semua swaklola sampah yang ada, minta ketegasan dari pemerintah itu aja. Oh, itu aja. Ya. Karena kan ini baunya menyengat juga kan? Itu udah. Karena kan di Bali. Ya, apalagi ingat Bali ini destinasi wisata, Pak ya. Tolong ya perhatiannya lah dari pihak pemerintah itu aja. Oke. Baik, terima kasih. Iya, iya. Dari jam berapa Andre? Jam setengah 11. Oh, jam setengah 11 berarti baru gitu loh. Baru. Nah, kalau pemadam jam setengah 11 kira-kira jam berapa bisa masuk bidang dekat masuk dan juga itu masuk bisa keluar dan ngerti biasa. Berarti udah sering bang kan ya? Sering kan sering dia. Arti melihat pemandangan seperti ini. Nah, perasaan bagaimana melihat pemandangan seperti ini? Dengan apa yang seperti ini di Bali karena daerah perwisata. Ya kan nggak enak jadi lihat ya sekarang. Lagi kamu sekarang kan makin ramai. Nanti dilihat tadi dia pun di belakang nih tempat itu restoran. Ada bak sampah. Udah penuh bak sampah. Kan sampai keluar melihat. Otomatis dilihat sama kamu. Kan nggak enak jadi makanya inisiatif manajemen biar yang di luar diangkut juga. Kalau yang dalam nggak masalah kan nggak kelihatan. Nah, harapan kepada pemerintah provinsinya Ya, yang menangani bidang kebersihan seperti ini dengan melihat berhari-hari seperti ini dilihat apalagi harapannya supaya biar lancar aja gini biar tidak sampai menjalar macet gini kan pemandangan tak enak kalau udah masuk karena kan lancar tidak ada di sini udah sepi itu tak bagus jadinya. Ini ke jalan ke desa kan kotor semua bau jadinya ini bau jadinya Jadi harapan mati intinya supaya ya gini ya penanggulangan di sini lebih memadai lebih bagus yang itu. Baik, cukup. Ya, terima kasih. Kan terkait dengan sampah yang makin menggunung dan saat ini di TPA Suung itu ada tarik ulur dari pemerintah kapan penutupan itu, dan ini menyebabkan antrian kendaraan angkut sampah sekarang ini itu sudah sangat jauh masuk ke wilayah jalur serangan. Nah, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini? Iya, tentunya satu sisi bahwasanya kita mesti kembali lagi bahwa Bali merupakan daerah tujuan wisata ya. Karena tujuan wisata itu tentunya wisatawan datang ke sini ingin satu kenyamanan, keamanan, kan itu ya. Terutama kenyamanan. Dalam kenyamanan itu juga muncul ada kesehatan, kan gitu ya. Kalau umpamanya di kesehatan ini kurang, nanti berangsur-angsur akan mengurangi orang kedatangan ke Bali, kan gitu ya. Jadi mestinya sudah cukup sigap. Tempo hari juga sudah beberapa kali dari pusat juga sudah menangani, tapi belum juga tuntas, kan gitu sampai saat ini. Dan karena kemampuan daya tampung dengan limbah yang datang ini kan tidak seimbang. Tidak seimbang. Nah, ini perlu kiranya mempunyai suatu kerjasama dengan pusat untuk bagaimana mengolah sampah ini menjadikan suatu pembangkit tenaga listrik, ini dia. Jadi diperdayakan hal tersebut untuk cepat. Nah, responsifnya awal itu kan bagaimana jangan sampai terjadi penumpukan. Nah, ini perlu mencari suatu solusi yang betul-betul konkret ya. Tidak hanya untuk sementara, jangan sampai ada event kita selesaikan, tetapi setelah event kembali lagi. Nah, ini biar tuntas. Nah, satu hal.
kemarin itu kan dari beberapa hari kendaraan yang mau masuk membuang sampahnya ke TPA Siung itu sampai masuknya jam 6 pagi, kadang-kadang jam 10 malam masih antre. Nah, untuk penanganan hal itu apa yang harus dilakukan oleh pihak? Karena di Bali ini kan daerah-daerah pariwisata. Betul. Kalau sudah seperti itu, seperti pawai, kereta api itu berada itu siang malam Ya, di jalan itu mencoreng mesin. pada intinya kan dasarnya bahwasanya tidak bisa sampah-sampah yang ini lebih banyak daripada yang diproses, kan gitu ya. Nah, justru dari hal semacam itu kiranya betul-betul dikaji dengan matang, kan? Dikaji matang, tidak hanya untuk pada saat-saat event-event saja, ya. Bali ini dia adakan nyaman, tetapi untuk selanjutnya. Seperti diadakan bahwa nantinya terjadi penumpukan sampah, ini akan membawa citra yang tidak bagus bagi daerah tujuan wisata, ya. Di samping nanti meluber, kedua juga ya tentunya kesehatan. Ya. Itu intinya. Selama ini kan pemerintah sudah menggembar-geborkan untuk penyelesaian kasus sampah ini diolah di hilir ya. Ya. Jadi di hulu maksudnya. Di hulu maksudnya dari ya. hulu ke hilir, ya. Jadi seperti apa sebenarnya pandangan dari Pak sebagai pemerhati pariwisata? Ya, saya rasa memang pemerintah sudah getol ya dengan caranya bagaimana membuat suatu di kantong-kantong di pedesaan dari awal sampah datang itu sudah dibuatkan. Ada pemisahan segala ya, mana organik kan begitu. Ya. Dibuatkan semacam ini, malah dibuatkan bank sampah di sana kan begitu. Ya. Tetapi ini kan bahwasanya tingkat sampah ada sekarang volumenya kan terus meningkat. Ya, betul. Nah, inilah yang perlu menjadi suatu pemikiran. Saya rasa pemerintah provinsi, daerah sudah berpikir ke arah sana untuk bagaimana meminimalkan. Nah, namun kondisi real yang ada sekarang dengan tingkat pertumbuhan dan pariwisata sudah mulai bangkit, tentunya sampah ini akan bertambah volumenya, gitu. Nah, ini bagaimana? Secara ini mesti dikaji ulang yang sebenar-benarnya, gitu, dengan membawakan dengan pemerintah pusat juga.